Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu bagaimana cara menilai perkembangan anak usia 3 tahun atau 36 bulan ya. Namun seperti biasa sebelum membahasnya, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi-materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada seluruh teman-teman yang lain agar semuanya mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Untuk perlengkapan menilai perkembangan anak usia 3 tahun, kita perlukan yang namanya, yang pertama adalah lembar KPSP ya, kuesioner pra-screening perkembangan. Pilih nanti yang usia 36 bulan atau 3 tahun. Nanti saya akan berikan contohnya. Alat yang kedua adalah bola, terutama bola-bola kecil seperti misalnya bola tenis gitu ya. Atau juga ada tambahan kertas atau buku, sepeda roda 3, pensil atau pulpen, dan juga kubus kecil yang ukurannya kurang lebih antara 2 sampai 2,5 cm. Nah, ini adalah lembar dari KPSP usia 36 bulan. Anda bisa download di Google ya. Di sana akan ada kuesioner pra-screening perkembangan sesuai dengan usia anak ya. Kita mulai dengan yang pertama dari segi gerak motorik kasarnya. Pertanyaan yang pertama adalah, dapatkah anak melempar bola lurus ke arah perut atau dada Anda dari jarak kurang lebih 1,5 meter ya? Ingat, melemparnya itu harus lurus mengena ke arah perut atau dada Anda. Jika anak Anda mampu melakukannya, centang pada kolom jawaban ya. Yang kedua pertanyaannya adalah, letakkan selembar kertas seukuran buku di lantai ya. Apakah anak dapat melompati bagian lebar daripada kertas dengan mengangkat kedua kakinya seperti secara bersamaan ya, tanpa didahului berlari? Nah, mungkin sebelumnya Anda bisa mencontohkan kepada anak Anda. Jika anak Anda bisa melakukannya, centang kolom jawaban ya. Berikutnya yang ketiga, dapatkah anak mengayuh sepeda roda 3 sejauh sedikitnya 3 meter ya? Jadi digunakan sepeda roda 3. Jika anak Anda mampu melakukannya, centang kolom ya pada lembar KPSP-nya. Yang berikutnya setelah motorik kasar, kita masuk pada motorik halus ya. Pertanyaan keempat, bila diberi pensil, artinya anaknya itu diberi pensil, apakah anak dapat mencoret-coret kertas tanpa bantuan atau petunjuk? Jadi tentunya di sini mencoret-coret itu mungkin saja tanpa alur atau tanpa suatu patron atau bentuk ya. Asalkan anak Anda bisa mencoret-coret, centang jawabannya pada lembar KPSP-nya. Pertanyaan kelima, apakah anak dapat meletakkan 4 kubus ya, 4 kubus di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu ya? Kubus yang digunakan tentunya kubus yang berukuran antara 2,5 sampai 5 cm. Jika anak Anda bisa menumpuk 4 kubus, berarti anak Anda mampu dan centang ya pada kolom KPSP-nya. Pertanyaan yang keenam, buat garis lurus ke bawah sepanjang sekurang-kurangnya 2,5 cm. Artinya kita bisa contohkan membuat garis lurus seperti pada gambar. Suruh anak Anda menggambar garis lain di samping garis tersebut. Ingat garis lurus ya. Jawabannya bila anak Anda mampu menggambar garis seperti pada gambar ini ya. Kalau misalnya anak Anda itu tidak bisa, artinya anak Anda hanya menggambar tapi tidak merupakan garis lurus, berarti anak Anda belum mampu. Jika anak Anda mampu melakukannya, centang kolom ya pada lembar KPSP-nya. Pertanyaan yang ketujuh,
Dapatkah anak Anda mengenakan sepatunya sendiri? Ingat ya, mengenakan sepatunya sendiri. Jika anak Anda mampu mengenakan sepatunya sendiri, centang kolom ya pada lembar KPSP-nya. Pertanyaan ke-8 menyangkut aspek bicara dan bahasa. Apakah anak Anda dapat menyebut 2 di antara gambar-gambar ini tanpa bantuan ya, tanpa bantuan. Ingat, menyebut nama, bukan mencoba untuk menirukan suara binatang. Misalnya, kalau gambar yang sebelah kiri nanti dia bisa mengatakan kucing atau kucing gitu ya. Tapi bukan menirukan meong gitu. Apabila anak Anda bisa menjawab atau menyebutkan 2 gambar di antara 4 gambar ini, maka centang kolom ya pada lembar KPSP-nya. Pertanyaan ke-9. Dapatkah anak menggunakan 2 kata pada saat berbicara? Seperti minta minum. Ya, ingat, 2 kata jadi 1 kalimat. Contohnya minta minum, mau tidur, mama lapar, misalnya seperti itu. Tetapi ingat, terima kasih dan dadah tidak ikut dihitung. Jadi ingat, 2 kata dalam 1 kalimat. Jika anak Anda mampu melakukannya, centang kolom ya pada lembar KPSP-nya. Dan yang terakhir, pertanyaan ke-10 menyangkut aspek bicara dan bahasa, yaitu ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberikan isyarat dengan telunjuk atau mata pada saat memberikan perintah berikut ini. Misalnya, kita melakukan perintah pada anak, letakkan kertas ini di atas lantai. Apabila nanti anaknya bisa melakukan perintah Anda, berarti anak Anda lulus. Pertanyaan kedua mungkin saja, letakkan kertas ini di atas kursi, atau berikan kertas ini pada ibu, atau pada ayah, atau pada siapapun juga. Jika anak Anda mampu melakukannya, berarti centang kolom ya pada lembar KPSP-nya. Nah, setelah 10 pertanyaan kita jawab, maka kita hitung semua jawabannya ya, dan juga semua jawaban tidak. Apabila nanti jawabannya ianya itu kurang lebih antara 9 sampai 10, maka perkembangan anak Anda sesuai dengan usianya. Artinya sesuai dengan usia 3 tahun. Apabila misalnya jumlah daripada jawaban yang mengatakan iya itu antara 7 sampai 8, maka perkembangan anak Anda meragukan. Nah, ini bisa diulang lagi 2 minggu atau 1 bulan lagi, kita evaluasi lagi. Apabila nanti meningkat, berarti anaknya bisa mengejar ketertinggalannya. Apabila tetap meragukan atau misalnya di bawah 7, maka segera kunjungi dokter tumbuh kembang untuk berkonsultasi aspek-aspek mana saja yang tidak lulus, sehingga nanti lebih gampang atau lebih mudah dan lebih cepat untuk penanganannya. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan bagaimana cara menilai perkembangan anak usia 3 tahun. Ingat, yang terutama adalah stimulasilah anak Anda di mana atau bagian mana yang tidak lulus, supaya nextnya atau 2 minggu 1 bulan kemudian anak Anda mampu melakukannya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, dadah.